Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Surya Dharma Hafiz, dosen pada program studi Sarjana Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Video ini saya susun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka proses sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini, saya memaparkan pelaksanaan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mineralogi dan Petrologi, di program studi Teknik Geologi S1 Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mineralogi dan Petrologi, yang dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Mineralogi dan Petrologi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan berlangsung selama 1 semester. Tujuan utamanya adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar mengenai mineral dan batuan, yang merupakan penyusun utama lapisan kerak bumi. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, terdapat beberapa capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan antara lain adalah yang pertama, penguasaan terhadap konsep ilmu dasar dan prinsip rekayasa yang dibutuhkan dalam analisis geologi. Yang kedua, kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut CPMK, yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep mineralogi, mengenali sifat fisiknya dan kimia mineralnya, serta mengklasifikasikan mineral berdasarkan sistem Berzelius. Mahasiswa mampu memahami konsep petrologi, mengenali jenis dan sifat batuan, serta mengklasifikasikan batuan beku, batuan sedimen, batuan piroklastik, dan batuan metamorf, sesuai standar yang berlaku. Metode pembelajaran dan strateginya dalam mata kuliah ini, yaitu perkuliahan berlangsung selama 16 minggu, terbagi atas 7 minggu pertama sebelum UTS, 1 minggu pelaksanaan UTS, 7 minggu setelah UTS menuju UAS, dan 1 minggu pelaksanaan UAS. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah kombinasi sinkronus dan asinkronus dengan pendekatan pembelajaran aktif. Kegiatan belajar mencakup diskusi kelompok, kolaborasi, penyelesaian studi kasus, dan yang terakhir, pemanfaatan media pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp Group, dan LMS. Metode blended learning diterapkan sebelum UTS dan fokus pada diskusi studi. Diskusi studi kasus diterapkan menjelang UAS. Evaluasi dan penilaian. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilaksanakan melalui berbagai komponen dengan pembobotan sebagai berikut. Tugas dengan besaran presentasi 22,5%, kuis 30%, ujian tengah semester atau UTS 22,5%, dan ujian akhir semester atau UAS yaitu 25%. Seluruh penilaian dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, baik secara individu maupun tim, melalui rubrik yang jelas dan transparan. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah Mineralogi dan Petrologi yang saya ampu di Prodi Teknik Geologi S1, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Sebagai penutup, berikut ini adalah cuplikan kegiatan perkuliahan tatap muka secara sinkronus yang telah saya laksanakan di kelas. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Apa kabar semua? Baik, Pak. Oke, kita kembali lagi di kelas Mineralogi dan Petrologi ya, di mata kuliah kita ini yang akan kita ampu selama 1 semester ya. Dan
ini merupakan pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga kita akan masuk ke lingkungan pembentukan mineral, gitu ya. Oke, di pertemuan pertama kemarin kita udah ngebahas tentang mineralogi ya, apa itu mineralogi dan masuk ke materi kristalografi ya, dan juga sedikit banyak kita ngebahas tentang sistem kristal dan juga kegunaan mineral dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya coba pengen tahu kalian masih ingat nggak di kuliah awal ya, ada yang bisa ngejelasin mineral itu apa? Silakan. Mineral itu apa ya? Silakan, ada yang bisa ngejelasin? Ayo. Pertemuan awal kita kemarin. Mineral itu apa ya? Ayo. Wah, masa lupa nih? Mineral. Udah belajar ini ya, batuan jadi lupa mineral. Ya, silakan. Mineral itu suatu padatan homogen yang terbentuk di alam secara anorganik, mempunyai komposisi kimia tertentu dan disusun atom atom yang teratur. Oke, yang lain ada? Ada lagi? Satu orang lagi? Siapa dari pihak laki-laki nih? Siapa? Coba kamu. Siapa namanya? Hermawan Chan. Silakan. Ini aja pengertian yang kamu pahami aja, nggak mesti textbook. Mineral itu apa ya? Kalau menurut saya Pak, mineral itu senyawa homogen yang terbentuk secara kimiawi Pak. Oke, good. Ada lagi satu lagi? Yang lebih keren jawabannya mungkin? Tadi udah bagus jawabannya, tapi saya pengen tahu yang lebih keren lagi apa nih ya? Apalagi kalian udah belajar batuan kan? Ayo, mineral itu apa? Silakan. Jangan pada malu-malu gitu dong. Ayo. Apa? Mineral apa mineral? Mineral adalah apa? Padatan. Ya, padatan. Tapi yang lebih lebih intinya itu apa? Mineral adalah yang intinya. Mineral adalah apa? Mineral adalah penyusun batuan. Ya nggak? Batuan kan di dalamnya pasti ada mineral, ya kan? Jadi mineral adalah penyusun batuan. Intinya itu. Jadi kalian belajar mineral untuk apa? Untuk mengetahui batuan. Makanya mata kuliah ini kita belajar mineralogi dulu, baru belajar petrologi atau belajar batuannya. Karena mineral itulah yang harus kita kenali dulu. Bagaimana kita cara mengetahui suatu batuan tanpa kita mengetahui mineralnya. Jadi nanti kalau ke lapangan diingat-ingat ya. Jadi pada saat kalian melihat batu, yang kalian lihat pertama itu apa? Mineralnya, gitu ya. Kalau nggak kelihatan mineralnya, berarti dia batuannya apa? Kalau kelihatan mineralnya, berarti dia batuannya apa? Jadi semua punya arti gitu ya. Jadi mineral-mineral itu yang ada di dalam batuan pasti dia memberikan informasi tersendiri seperti itu. Oke. Selanjutnya di pertemuan kedua kemarin juga kita belajar tentang kristalografi. Oke, kristalografi. Nah, sekarang saya tanya, ada yang bisa ngasih penjelasan kristal itu apa? Kristal. Ya, silakan yang kencang. Kristal apa? Zat padat yang terdiri dari persenyawaan kimia yang membentuk bidang dan dengan sudut tetap dibatasi bidang muka polihedral dan memiliki susunannya atau atom molekul teratur. Ya. Jadi polihedral sama punya atom molekulnya teratur. Ya, ada yang jawaban singkatnya ada? Yang lebih jelas, singkat dan padat? Ada? Coba. Ayo, siapa nih mau jawab?
Yang saya taruh, jawab ya. Kristal. Kristal apa kristal? Kristal merupakan suatu bentuk polihedral beraturan, Pak. Oke. Simpelnya gimana? Kristal itu adalah bentuk Polihedral yang beraturan. Udah cukup kan? Iya. Sampai di situ titik. Kristal itu bentuk polihedral. Namun mineral itu tidak semua berbentuk kristal. Oke, sampai di sini diingat-ingat ya. Jangan sampai dilupain nih mineral dan juga kristalnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke lingkungan pembentukan mineral. Oke, sekarang kita masuk ke lingkungan pembentukan mineral. Nah, lingkungan ya. Kalau kita bicarakan tentang lingkungan itu apa sih maksudnya? Lingkungan itu apa? Apa? Tempat. Selain tempat apa lagi? Wilayah, apa lagi? Apa? Daerah. Nah, tempat kita ngapain sih lingkungan itu? Kalau kita bicarakan tentang lingkungan, apa? Beraktivitas, apa lagi? Kalau lingkungan? Tempat makhluk hidup berada. Tempat makhluk hidup, apa lagi? Apa lagi? Oke, jadi jawaban-jawaban tersebut coba kalian tarik ke ke dalam aspek kebumian atau kegeologian atau ke dalam ilmu kebumian gitu ya. Kira-kira apa? Berarti tempat apa? Tempat apanya? Tempat asal. Kalau asal ya bisa juga asal, tapi dia tempat apa coba? Tempat di mana mineral itu terbentuk, terjadi gitu kan, proses-prosesnya dan dia terbentuk di situ. Nah, itu yang disebut sebagai lingkungan pembentukan mineral. Nah, lingkungan pembentukan mineral ini dia sangat erat kaitannya dengan lingkungan pembentukan batuan. Kemarin saya ngasih soal, ingat kan? Ngasih soal. Nah, ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa lingkungan pembentukan mineral kaitannya sangat erat dengan lingkungan pembentukan batuan? Karena Mineral itu penyusun batuan. Karena mineral itu penyusun batuan. Jadi yang terbentuk itu mineral dulu atau batuan dulu? Mineral dulu. Kenapa? Karena mineral. Jadi balik-balik kan jawabannya. Karena mineral itu penyusun batuan. Karena batuan itu disusun oleh mineral. Gitu kan. Oke, berarti udah paham ya. Jadi batuan itu pasti disusun oleh mineral. Nah, mineral itu dia terbentuk secara apa? Secara anorganik. Ya. Jadi kalau yang bentuknya organik, terbentuknya secara organik berarti bukan mineral. Oke. Nah, di dalam lingkungan pembentukan mineral itu ada 3 lingkungan pembentukan mineral ya. Jadi sangat relate sama lingkungan pembentukan batuan. Yang pertama itu lingkungan magmatis ya, lingkungan magmatis. Yang kedua lingkungan sedimen dan yang ketiga lingkungan metamorf. Nah, lingkungan magmatis ini namanya aja udah magmatis. Berarti dia berhubungan dengan magma. Magma itu apa sih? Hasil peleburan di kerak bumi. Peleburan apa nih? Lava. Lava itu bentuknya cair atau dia padat? Cair. Berarti ya peleburan apa magma ini? Peleburan apa? Peleburan apa? Peleburan batuan. Dia jadi magma, ya kan? Nanti magma ngebeku jadi batuan lagi, gitu kan? Seperti itu. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang lingkungan magmatis, berarti dia berhubungan dengan proses yang namanya proses vulkanik, ya, vulkanisme dan berbagainya. Nah, bagaimana dengan lingkungan sedimen? Lingkungan sedimen adalah lingkungan yang adanya di tempat sedimentasi terendapkan. Sedimen itu artinya apa?
apa? Pengendapan. Pengendapan. Jadi dia adanya di lingkungan yang tempat material terendapkan. Nah, sekarang kalau lingkungan metamorf adalah lingkungan di mana apa kalau metamorf? Ini sambil ngulang buat kalian nanti ke lapangan ya. Jadi jangan sampai Dan lupa. temperatur. Terjadinya Ya, tekanan dan temperatur. lingkungan di mana suhu dan Dan tekanan terjadi. berada di atas zona nyaman kalau zaman sekarang bilang. Bukan zona nyaman ya, maksudnya zona di atas normal gitu ya. Makanya dia bisa berubah menjadi batuan metamorf. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke lingkungan magmatis ya. Jadi di sini bisa dilihat gambarnya adalah gunung api yang sedang erupsi ya. Nah, bagaimana sih mineral itu bisa terbentuk di dalam gunung api ini gitu ya. Nah, gunung api ini kan dia asalnya dari mana? Hah? Dari mana? Jawabnya kenceng. Dari mana? Ini udah mau UAS juga. Dari mana? Dari magma. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari? Ya, semua dari magma. Dari mana dia? Dari perut bumi. Gitu jawabnya. Padahal yang ditanya simpel ya. Jadi dari perut bumi, gitu ya. Ini kalian udah lama nggak kuliah interaksi gini kayaknya ya. Selama setengah semester kemarin ya. Oke. Jadi dari perut bumi. Oke. Nah, lingkungan magmatis ini juga pasti berhubungan dengan magma. Nah, magmanya itu seperti apa? Sehingga dia bisa menjadi mineral. Tentunya kita balik ke definisi mineral. Mineral itu adalah padatan. Jadi dia padat. Gitu ya. Bagaimana si magma ini dari cair bisa berbentuk menjadi padat? Yaitu terjadi adanya penurunan suhu gitu ya. Jadi dia terjadi pembekuan di situ. Nah, tentunya pembekuan magma ini tidak terjadi secara cepat. Nah, sekarang ada yang dua. Ini saya sambil refresh ya. Ada dua. Apa bedanya? Ada apa? Ya, kalau pembekuan magma mineral yang perlahan. Nah, kalau yang cepat apa namanya? Amorf. Oke, bagus. Kalau amorf itu gimana amorf? Apanya yang tidak teratur? Apanya? Apa? Bentuk. Susunan kristalnya apa susunan apanya? Susunan? Atomnya. Susunan atom, ya. Bedanya sama kristal, dia susunan atomnya teratur. Kalau si amorf, susunannya tidak teratur. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada, oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini gambar apa nih? Hah? Oke, ada tulisannya Ring of Fire. Oke. Di sini bisa dilihat ya. Ring of Fire itu apa artinya? Cincin api. Oke. Makanya dibilang Ring of Fire. Kenapa dibilang cincin? Apakah bentuknya dia bundar? Enggak, tapi dia bentuknya mengelilingi si garis apa itu? Kalau di peta ini? Garis? Hah? Garis apa? Garis lempeng. Garis apa? Yo, iya benar, ada lempengnya memang. Garis apa? Garis apa? Pertemuan apa? Pertemuan lempeng. Di mana dia menjadi zona subduksi, yang di mana disitulah timbullah magma dari perut bumi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Sebelum kita lanjut. Oke. Nah, ini adalah sayatan dari lempengnya gitu ya. Jadi ini divergen ya. Yang tengah itu adalah terbalik. Yang ini adalah konvergen, yang tengah ini adalah divergen. Jadi bisa dilihat ya. Asalnya dari mana tuh lava bantal? Dari sini. Dari mantel, lapisan mantel bumi. Ya, ada arus konveksi, dia keluar di sini. Lava bantalnya. Oke, nah bagaimana dengan pertemuan dua lempeng? Pertemuan dua lempeng ini, dia lempeng samudra ketemu sama lempeng benua. Tapi karena lempeng benua dia lebih lemah, ya, ditindas sama lempeng benua. Akhirnya dia masuk lagi ke dalam. Alhasil yang dilebur itu adalah si lempeng samudra. Tipis dia. Secara ketebalan dia tipis.
Secara ya lempeng benua ini lebih tebal. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak sih lempeng bumi, yaitu lempeng benua ketemu lempeng benua? Ada nggak? Kalau ini dibilang subduction, ada namanya obduction. Pernah dengar nggak? Lempeng benua ketemu lempeng benua. Contohnya apa? Tahu nggak? Lempeng benua ketemu lempeng benua. Apa? Contohnya apa? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar. Lempeng benua ketemu lempeng benua. Contohnya apa? Pernah dengar Gunung Everest? Nah, Di mana? Nepal. Pegunungan Himalaya. Nah, itu salah satunya pertemuan lempeng benua dengan lempeng benua. benua. Makanya dia jadi gunung paling tinggi di dunia. Karena lempeng benua itu tebel, ketemu lempeng benua. Jadi tinggi dia. Nah, oke, ini juga sama ya. Nah ini contoh subduction ya. Jadi dia si lempeng samudranya menujam ke di bawah lempeng benua sehingga dia terlelehkan gitu ya, sehingga dia menjadi magma dan naik menjadi gunung api. Gitu. Oke, ini proses magmatisme ya. Jadi dari magma chamber, dari kamar si magma, tempat magma diproduksi, dia naik ke atas ya. Proses naiknya itu kalau dijelasin bisa seharian kita ngejelasinnya gitu ya. Jadi ada proses inilah, proses itulah gitu ya. Intinya dia dari bawah naik ke atas ya, naik ke volcanic neck namanya. Volcanic neck itu nanti ada yang mengikuti jalur ke sini, dia keluar duluan, ada yang ke sana, dan ada juga yang erupsi ke atasnya gitu ya. Nah, bentuknya itu bisa efusif, bisa juga intrusif gitu ya. Kalau efusif tuh dia meledak di atas. Biasanya dia bentuknya tuh yaitu kalau yang meledakan itu biasanya dia jadinya amorf, glass gitu ya, bukan menjadi mineral gitu ya. Seperti itu. Oke, nah ini bentuk contoh batuannya ya. Batuan di batuan beku ini ya. Jangan melupakan, saya ingatkan, jangan melupakan yang namanya TSM. Bukan TSM Trisakti School of Management, bukan. TSM. TSM itu apa? Apa? Tekstur, struktur, dan ayo jangan takut-takut jawabnya. Dan tadi udah dijawab. M-nya apa M-nya? Mineral. Tekstur, struktur, mineral. Jadi dalam batuan, mau batuannya sedimen, beku, metamorf, harus itu diingat tuh TSM. Jadi pas deskripsi nanti harus intinya itu. Tekstur, struktur, mineral. Batuan beku teksturnya apa, strukturnya apa, mineralnya apa. Sedimen juga begitu. Ya, jadi jangan dilupakan. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ini contohnya. Ya. Kalau dikasih batuan kayak gini, kalian bilangnya jangan mineral. Ya, itu fatal banget. Batuan. Saya ngasih nilainya gimana coba? Kalau saya dikasih ini, kalian bilangnya mineral. Ngasih nilainya gimana? Kalau kalian bilang batuan, misalnya kalian bilang batuannya metamorf, gitu ya, itu masih saya kasih nilai lah, gitu ya. Misalnya dari satu skor itu, misalnya 10, saya kasih nilai 5 atau 3. Tapi kalau dibilang mineral, itu udah fatal. Gimana saya kasih nilainya? Masa saya kasih nilai usaha nulis? Kan nggak mungkin, gitu ya. Jadi jangan sampai salah lagi. Ini buat kelas ini dan kelas-kelas lainnya. Kalian ada berapa kelas di? Ada 3. Jadi kasih tahu ke teman-temannya tuh. Jangan sampai salah, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai lingkungan batuan beku. Kalau nggak ada yang nanya lagi, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.